Tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada anggota atau murid Asmaul Haq dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan nikmat Islam yang luar biasa, dan masih diberikan kekuatan untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, untuk di jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita semua masih melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua masih menjadi orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan di dunia ini. Saya akan memberikan wawasan pada jenengan-jenengan semua karena ada pertanyaan tentang masalah kehidupan. Memang kondisi sekarang ini gak hanya di Indonesia saja ya, di luar negeri juga sama kondisinya, mendapat suatu ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita semua harus bisa memahami arti dengan suatu masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Maka untuk itu, jadi kita semua ini harus tahu ya, cara terapan dalam menjalani kehidupan ini. Gimana caranya kita bisa hidup tenang, damai, baik tenang pikiran, tenang hati, ya, tidak gerusa-gerusu atau keburu-buru dalam mengambil suatu keputusan, sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, ya, sehingga tidak ada suatu masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Jadi untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di dalam kehidupan diri kita pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara, jadi ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yang kita lakukan. Seburuk apapun ya ujian, cobaan, atau seberat apapun yang diberikan sama Allah, kita kembalikan lagi pada pemberinya ya. Apa yang kita lakukan sebenarnya ya simpel saja, tapi ringan, tapi berat untuk dilakukan ya. Ini yang saya lakukan dalam mengarungi kehidupan ya, baik dari masa kecil, dewasa, sampai sekarang ini. Itu saya terapkan benar-benar, saya istiqomahkan ya. Alhamdulillah ya, hati dan pikiran kita menjadi tenang. Apa yang harus kita lakukan? Karena banyak masukan-masukan atau chat ya, keluh kesah masalah kehidupan. Makanya saya membuat konten supaya jenengan-jenengan, khususnya anggota atau murid Asmaul Haq dimanapun berada, untuk marungi kehidupan di dunia ini supaya lebih ringan, nggak ada beban ya. Apa yang harus kita lakukan, yaitu hanya berpikiran positif
pada setiap manusia. Meskipun orang itu berbuat dolim sama kita, berbuat jahat, tetap jenengan harus berpikiran positif. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan hal yang ringan tapi manfaatnya luar biasa. Apa itu? Mendoakan orang lain. Setiap jenengan aktivitas ketemu orang, contohnya apa? Pemulung, doakan supaya mereka sukses. Ketemu orang pedagang, doakan supaya dagangnya laris. Ketemu orang miskin, doakan supaya rezekinya lancar, dicukupkan. Istilahnya setiap kita pergi kemanapun atau keluar rumah, itu doakan orang-orang yang kita ketemui, yang kekurangan rezeki atau kehidupannya itu belum mapan, meskipun kita sendiri itu belum mapan. Maka dari itu doakan mereka-mereka yang belum mapan, yang kekurangan ekonomi, yang banyak masalah, supaya masalahnya selesai. Insya Allah nanti kembali lagi pada diri kita. Terus yang ketiganya itu jalani atau nikmati kehidupan ini dengan sabar dan keikhlasan. Syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita, apapun itu. Insya Allah ketiga itu kalau jenengan istiqomahkan, jenengan jalankan dengan benar-benar penuh dengan keikhlasan dan kesabaran, insya Allah semuanya akan berubah. Jadi sebenarnya hidup ini mudah, yang membuat susah itu kita sendiri. Maka dari itu, seperti saya bilang dari awal, meskipun orang itu menghina kita, mencaci maki kita, memfitnah kita, berbuat yang tidak senonoh pada diri kita, yaitu biarkan saja, biarkan. Jangan mau berbuat baik, orang bilang gini. Nah itulah ujian sebenarnya. Orang kalau udah di track yang lurus, di track yang benar, itu pasti rintangan silih berganti berdatangan. Tinggal kitanya siap nggak menghadapi, siap nggak kita akan diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat kita. Kalau nggak siap jatuh lagi. Sama saja, dengan memohon menanam pohon, dengan rawat, dengan pupuk, dengan hilangkan rumput-rumputnya dan segala macam, sehingga nanti apa yang jenengan tanam menghasilkan buah yang sangat luar biasa yang jenengan inginkan. Itulah suatu kehidupannya. Maka dari itu ketiga itulah harus jenengan pegang, sehingga hidup di dunia ini sangat mudah sekali. Bebannya akan jenengan kembalikan lagi, sehingga jenengan hidup itu tidak membawa beban, akan ringan. Mungkin itu kurang lebihnya. Insya Allah nanti kalau umpama ada anggota atau murid atau orang lain non anggota minta saran, ini nanti saya buatkan konten. Mudah-mudahan dengan tayangan di YouTube ini bisa membantu sesama kita atau saudara-saudara kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kita saling mendoakan supaya kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi golongan-golongan orang-orang yang benar, bukan menjadi orang-orang atau sampah masyarakat, dan akhirnya kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dalam keadaan tidak beriman. Dan kita semua diselamatkan, mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan selalu giat dalam amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun jenengan berada. Apapun itu risikonya, apapun itu tantangannya, itulah sebagai motivasi pada diri jenengan bahwa kebenaran itu memang berat untuk dilakukan, tapi insya Allah nanti hasilnya akan menolong kita semua
dalam menghadapi kehidupan yang kekal di sana nanti. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata saya, ucapan saya yang menyinggung perasaan jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.